secara pribadi. Biarlah Engkau yang menguasai sepenuhnya ruangan ini. Biarlah Roh Kudus yang mengambil alih sepenuhnya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, kami sudah berdoa, kami ucapkan syukur, dan kami sambut firman-Mu dengan sukacita. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya persilahkan kembali duduk. Seluruh sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, ya, saya sapa kita sekaliannya dengan kasih Kristus. Shalom. Lebih sukacita lagi, shalom. Ya, puji Tuhan. Biarlah kiranya segala pujian, pengagungan dan penghormatan kita selayaknya kita persembahkan bagi Yesus kepala gereja yang telah mati 2000 tahun yang lalu untuk menebus kita manusia yang berdosa, supaya kita yang percaya dan menerimanya beroleh hidup, beroleh keselamatan, bahkan sampai kepada hidup yang kekal. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita merayakan, mengingat, mengenang, ya saudaraku, hari kematian Yesus 2000 tahun yang lalu dalam ibadah Jumat Agung ini. Bahkan hari ini juga kita akan mengikuti perjamuan kudus untuk lebih lagi mengingatkan kita supaya kita selalu menghargai, menjunjung tinggi akan pengorbanannya. Kita akan menerima roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Yesus. Tubuhnya yang dipecah-pecahkan, dihancurkan, dicambuk, dipaku, dimahkotai duri, darahnya tercurah, ya saudaraku, untuk menebus, menyelamatkan kita. Bahkan juga nanti di akhir kita juga akan menyerahkan beberapa anak kita yang akan diserahkan pada hari ini, saudaraku, sesuai dengan firman Allah. Ya, tetapi terlebih dahulu kita akan memperhatikan firman Tuhan, ya, supaya rasa syukur kita, ya, buat pengorbanan Yesus bagi kita manusia yang berdosa semakin melimpah-limpah. Saudara yang terkasih, sekali lagi kita beribadah dalam ibadah Jumat Agung. Dalam tradisi gereja, ya saudara yang terkasih, ya, sebelum Paskah atau 40 hari sebelum Paskah, dalam tradisi gereja biasanya itu melakukan doa puasa. Ya, jadi sebelum Paskah atau 40 hari sebelum Paskah, dalam tradisi gereja biasanya itu melakukan puasa. Sekalipun mungkin, ya saudaraku, tidak kita haruskan, ya, di tengah-tengah pelayanan penggembalaan kita di tempat ini. Dan minggu terakhir sebelum Paskah ataupun sebelum kematian Yesus itu disebut dengan Minggu Palma. Ya, Minggu Palma. Palma itu sama dengan palem. Ya, jadi Minggu Palma itu adalah minggu perayaan, ya saudaraku, di mana sebelum kematian Yesus 2000 tahun yang lalu, sebelum dia ditangkap lalu disalibkan dan mati, Yesus mengadakan perjalanannya menuju ke Yerusalem. Dalam perjalanan menuju ke Yerusalem, maka orang banyak datang membawa daun-daun palem, menyambut dia sebagai raja. Dan orang-orang berkata, termasuk anak-anak, Hosana, 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 menjelang kematiannya. Jadi ia mengadakan perjalanan ke Yerusalem. Maka orang-orang banyak menyambutnya dengan menggunakan daun-daun palem. Biasanya daun-daun palem itu dipakai, saudaraku, dalam penyambutan raja. Ya, jadi Yesus disambut sebagai raja, bahkan raja di atas segala raja, dengan menggunakan daun-daun palem. Maka minggu terakhir sebelum perayaan Jumat Agung ataupun Paskah, saudaraku, itu disebut dengan Minggu Palem. Dan satu hari sebelum Jumat Agung itu disebutkan dengan Kamis Putih. Ya. Sebenarnya Kamis Putih itu sama dengan Kamis Suci. Sebenarnya ada 3 Trisuci, yaitu Kamis, Jumat, dan Sabtu ataupun Sabat menurut tradisi Yahudi. Jadi Kamis itu disebutkan dengan Kamis Putih ataupun Kamis Suci. Yes, kenapa disebutkan sebagai Kamis Putih atau Kamis Suci? Karena pada hari itulah, ya, Yesus mengadakan perjamuan malam,
perjamuan yang terakhir bersama dengan murid-murid. Pada hari itu, Kamis, Yesus mengadakan perjamuan malam, perjamuan makan bersama dengan murid-murid. Setelah perjamuan itu dia masih memberikan banyak nasihat-nasihat. Ya, nanti akan saya ikuti inti dari nasihatnya dari Injil Yohanes. Ya, memberikan nasihat-nasihat kepada murid-muridnya. Setelah itu ia bertolak ke Taman Getsemani untuk berdoa. Setelah dia berdoa, disitulah dia ditangkap. Pada malam itu juga. Dan malam itu dia dibawa untuk diadili oleh imam-imam ataupun tokoh-tokoh agama, pengadilan agama. Setelah itu dibawa kepada Pilatus. Dari Pilatus dibawa kepada Herodes. Dari Herodes kembali dibawa kepada Pilatus. Dan diputuskanlah hukuman baginya. Hukuman gantung di kayu salib. Maka pada besok harinya, hari Jumat, jam 9 pagi, Yesus sudah disalib. Lalu jam 12 sudah mulai gelap. Lalu jam 3 sore, menjelang sore, disitulah Yesus mati pada Jumat. Maka disebutkan Jumat. Ya, jadi dari Minggu Palem, Kamis Putih, Jumat Agung, baru setelah Sabat dalam tradisi Yahudi, itulah hari Sabtu. Masuk nanti kepada hari pertama yang disebutkan dengan Pesta Paskah. Haleluya. Haleluya. Jumat Agung mengingatkan kita mengenang akan kematian Yesus di kayu salib. Kematiannya bukan karena kesalahannya, tapi karena manusia yang berdosa. Karena manusia yang berdosa. Dosa adalah masalah manusia yang paling serius. Sekali lagi, dosa adalah masalah manusia yang paling serius. Saya memberikan tema bagi kita pada hari ini. Dosa penghalang berkat dan keselamatan. Dosa penghalang berkat dan keselamatan. Dikutip dari kitab Yesaya pasal 59 dari ayat 1 sampai kepada ayatnya yang kedua. Saya minta dibacakan terlebih dahulu. Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. Ya. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Terus. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Ya, terus. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Terus. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Iya. Dalam Yesaya 59 ayat pertama sampai kepada ayatnya yang kedua ini sangat jelas dicatat. Bahwasanya bukan kurang panjang tangan Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Bukan kurang kuasa tangan Tuhan di dalam menolong manusia. Dan bukan kurang tajam pendengaran Tuhan di dalam mendengarkan doa manusia. Sehingga doanya tidak terkabul, doanya tidak terjawab. Bukan karena kurang tajam pendengaran Tuhan dalam mendengarkan keluhan manusia. Bukan karena kurang tajam pendengaran Tuhan untuk mendengarkan segala keluh kesah manusia, penderitaan manusia, kesusahan-kesusahan manusia. Tidak, tetapi yang menjadi penghalang kenapa manusia tidak beroleh keselamatan, tidak beroleh hidup yang kekal, kenapa manusia tidak memperoleh berkat-berkat Tuhan, janji-janji Tuhan tidak tergenapi dalam hidup manusia. Persoalannya hanya satu, dosa dan pelanggaran. Dosa dan pelanggaran. Ya. Alkitab mencatat Roma pasal 3 ayatnya yang ke-23. Karena semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Apakah dia orang yang tua? Apakah dia orang yang muda? Apakah dia anak-anak? Apakah dia laki-laki? Apakah dia perempuan?
Saudara yang terkasih dalam Tuhan, semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan Alkitab juga memberikan catatan, Roma pasal 6 ayatnya yang ke-23, upah dosa ialah maut ataupun kematian. Karena semua manusia sudah berdosa, maka seharusnya semua manusia itu menerima upah dari perbuatan-perbuatan dosa itu. Itulah maut ataupun kematian. Maka tadi saya mengawali, dosa bukan hanya sekedar kesalahan ataupun kelemahan manusia, tetapi dosa adalah masalah manusia yang paling serius. Dan dosa manusia hanya dapat diselesaikan dengan darah. Dengan apa? Darah. Alkitab mencatat dalam kitab Ibrani pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-22. Tanpa penumpahan darah tidak akan ada pengampunan. Kalau dalam hukum Taurat, kalau ada seseorang yang membunuh sesamanya manusia, maka nyawa diganti nyawa. Dalam hukum Tuhan, nyawa itu diganti nyawa. Maka manusia yang berdosa di dalam perjanjian lama, manusia yang berdosa dalam tradisi orang Yahudi, ataupun dalam tradisi umat Israel, harus ada korban darah yang harus dicurahkan. Ketika manusia berdosa, maka dibuatlah penggantinya domba. Itu sejak dari Taman Eden. Tetapi darah daripada binatang itu tidak mampu menyempurnakan manusia dalam pengampunan. Darah itu tidak dapat menyempurnakan keselamatan itu. Oleh sebab itulah, maka 2000 tahun yang lalu Yesus datang menyerahkan nyawanya untuk menggantikan nyawa saya dan saudara. Harusnya nyawa kita yang harus dikorbankan karena kita yang berdosa. Harusnya nyawa kita yang harus diserahkan karena kita yang melakukan pelanggaran. Namun darah binatang tidak mampu menyempurnakan. Darah binatang tidak mampu memberikan pengampunan dengan sempurna. Karena itulah maka dia turun sebagai manusia dan menyerahkan nyawanya, menggantikan nyawa saya dan saudara. Haleluya. Saya kutip kembali Ibrani pasal 9 ayat 22. Ibrani pasal 9 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Iya. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Iya, terus. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Pengampunan itu terjadi kalau ada penumpahan darah. Hanya sebagaimana tadi saya sampaikan dalam hukum perjanjian lama. Yang biasanya dicurahkan itu darah binatang. Lembu atau domba. Tetapi itu tidak mampu menyempurnakan. Oleh sebab itulah maka Yesus rela darahnya tercurah di kayu salib untuk menggantikan nyawa saya dan saudara supaya dia yang mati, kita yang hidup. Haleluya. Itu yang kita ingat, itu yang kita kenang pada hari ini dalam ibadah Jumat Agung. Tadi saya sampaikan sebelum kematian Yesus pada hari Jumat. Yang disebutkan dengan Kamis Putih. Dia duduk bersama dengan murid-murid. Mengadakan perjamuan makan bersama dengan murid-murid. Dalam persiapan menuju kepada salib. Dari meja makan menuju kepada salib. Maka perjamuan makan bersama dengan murid-muridnya. 4 Injil. Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Keempat Injil ini mencatatnya. Ada yang dicatat dalam Injil Matius, tetapi belum tentu itu dicatat dalam Injil Markus. Ada yang dicatat dalam Injil Matius dan Markus, tetapi belum tentu itu dicatat dalam Injil Lukas. Ada yang dicatat dalam Injil Matius, Markus, Lukas, tetapi belum tentu dicatat dalam Injil Yohanes. Tetapi ingat, perjamuan makan bersama dengan murid-muridnya pada malam itu sebelum Yesus mati pada hari Jumat, itu ditulis dalam 4 Injil.
Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dan memberikan pesan yang sangat penting. Dalam Injil Matius pasal 26. Ketika perjamuan itu, saudaraku, menekankan pengampunan dosa hanya melalui darah Yesus. Matius pasal yang ke-26, saya ikuti dari ayat 26. Demikian firman Tuhan. Iya. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, Terus. mengucap berkat, Terus. memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, Apa katanya? ambillah, makanlah, Ya. inilah tubuhku. Inilah tubuhku. Terus. Sesudah itu ia mengambil cawan, Terus. mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, Iya, terus. minumlah kamu semua dari cawan ini. Lanjutkan 28. Sebab inilah darahku, Inilah darahku. Terus. darah perjanjian Darah perjanjian. yang Terus. ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan Yang dosa. ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi ketika mereka makan bersama-sama, Rasul Matius ini mencatat dan menekankan pesan yang sangat penting bahwasanya kematian Yesus itu darahnya tercurah untuk mengampuni dosa. Untuk apa? Untuk mengampuni dosa. Jadi Matius pasal 26 dari ayat 26 sampai 28 menekankan pengampunan dosa hanya melalui darah Yesus. Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan untuk banyak orang. Bukan hanya untuk sedikit orang, bukan hanya khusus orang Yahudi, tetapi untuk semua orang yang mampu dan berkuasa memberikan pengampunan dosa. Berbeda dengan Injil Markus. Dalam Injil Markus pasal yang ke-14 ayat 34. Di situ penekanannya bahwasanya darah Yesus itu adalah perjanjian baru atau melalui pengorbanan Yesus itu. Itu adalah suatu perjanjian yang baru. Dimulainya perjanjian yang baru. Setelah Yesus mengorbankan dirinya, darahnya tercurah. Selama darah binatang, domba yang tercurah untuk pengampunan, itu disebut dengan perjanjian lama. Atau hukum Taurat secara Taurat. Tetapi ketika Yesus mengorbankan dirinya, darahnya tercurah, maka dari situlah dimulainya perjanjian yang baru. Itulah hukum kasih karunia yang berlaku bagi saya dan saudara. Markus pasal yang ke-14 ayat 34. Demikian firman Tuhan. Iya, saya kasih tunjuk dulu supaya kita mengerti akan hal ini. Ya. Lalu katanya kepada mereka, Ya, terus. hatiku sangat sedih, Ya, seperti mau mati rasanya. terus. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Ya, coba terus. Ayat 35. Ya, Ia maju sedikit merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Markus 14 ayat 22 dimulai. ya coba 22. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Ya, Yesus mengambil roti, ya, mengucap berkat, terus. memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, Ya, ambillah, inilah tubuhku. terus lanjutkan. Sesudah itu ia mengambil cawan, Ya, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka, terus. dan mereka semuanya minum dari cawan Ayat itu. 24. Dan ia berkata kepada mereka, Apa katanya? inilah darahku, Inilah darahku, darah perjanjian darah yang perjanjian ditumpahkan bagi banyak yang orang. ditumpahkan bagi banyak orang. Ya, kalau Injil Matius mencatat darahnya itu ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Tapi kita Markus ini mencatat darahnya itu ditumpahkan sebagai perjanjian yang baru. Inilah perjanjianku, perjanjian yang baru.
dimulainya perjanjian yang baru melalui darah. Maka kalau dulu, saudaraku, kalau ada pengikatan perjanjian, dan perjanjian itu adalah perjanjian yang kekal atau perjanjian yang kuat, itu biasanya dengan menggunakan darah. Darah. Saudara yang terkasih, Yesus menyampaikan, ini darahku yang dicurahkan bagi banyak orang sebagai perjanjian yang baru. Ini disampaikan oleh Yesus ketika duduk makan bersama dengan murid. Demikian juga dalam Injil Lukas. Dalam Injil Lukas dikatakan, Lukas pasal 22, bahwasanya darah Yesus itu yang ditumpahkan untuk banyak orang, supaya itu jangan dilupakan. Jangan dilupakan. Coba dari ayat 19 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Ya. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, Terus? memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, Apa katanya? inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Terus? Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ya, terus lanjutkan. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ya. Ia berkata, Terus? cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku. Perjanjian baru oleh darahku. Yang Terus? ditumpahkan bagi kamu. Yang ditumpahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Artinya darahnya yang sudah tercurah, pengorbanannya di kayu salib, sampai kapanpun jangan pernah dilupakan. Amin. Oleh sebab itulah maka setiap bulannya kita di minggu pertama setiap bulan, kita pun selalu mengadakan perjamuan kudus. Kenapa? Karena pesan Yesus dalam Injil Lukas ini, jangan engkau melupakan. Tetapi itu menjadi suatu ingat-ingatan. Itu harus kita ingat. Itu harus kita junjung. Itu harus kita hormati. Harus kita pegang teguh. Karena itu adalah perjanjian yang baru. Karena melalui darahnya, pengorbanannya, maka memberikan pengampunan bagi manusia yang berdosa. Haleluya. Jangan sampai dilupakan. Apakah engkau baru bertobat? Apakah engkau sudah dewasa secara rohani? Apakah ketika engkau sengsara, ketika engkau sudah senang, ketika engkau masih miskin, ketika engkau sudah diberkati dalam kelimpahan, jangan pernah melupakan korban Kristus. Ketika engkau belum mengerti melayani, sesudah engkau melayani bahkan sibuk dengan pelayanan, jangan pernah melupakan korban Kristus. Haleluya, haleluya. Maka diingatkan, ingatlah itu, jangan melupakannya, tetapi biarlah itu menjadi peringatan bagimu. Peringatan yang hidup, jangan dilupakan. Baru dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes, mulai dari pasal yang ke-12, bahkan pasal 13, sampai kepada pasal 17. Semua firman itu, nasihat itu, ketika Yesus duduk makan bersama dengan murid-murid. Nanti di pasal yang ke-18, baru Yesus ditangkap. Tetapi dimulai dari pasalnya yang ke-13. Pasal 13 itu adalah peristiwa di mana Yesus membasuh kaki murid-murid. Dia basuh kaki murid-muridnya. Lalu dilanjutkan dengan makan bersama. Dan memberikan pesan-pesan kepada murid-muridnya. Sampai kepada pasalnya yang ke-17. Tentang doa Yesus. Baru nanti di pasalnya yang ke-18. Yesus ditangkap. Tapi apa yang ditekankan dalam Injil Yohanes ini? Dalam Yohanes pasal 13 ayat pertama. Demikian Ayat pertama. firman Tuhan. Ya.
Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Terus Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini Yesus kepada tahu Bapa. saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa di sorga. Yesus tahu kalau waktunya dia akan disalibkan. Yesus tahu dia tahu waktunya dia akan menghadapi penderitaan yang lebih berat. Yesus tahu waktunya dia akan diserahkan untuk disalibkan. Bahkan terus, Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, iya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. sama seperti biasanya dia mengasihi murid-muridnya, ia juga tetap mengasihinya sebelum ia ditangkap disalibkan. Saudara yang terkasih, dia tahu waktunya dia akan disalib. Dia tahu waktunya dia akan ditinggalkan oleh murid-muridnya. Dia tahu waktunya dia akan ditinggalkan oleh orang banyak yang selama ini datang berbondong-bondong kepada dia. Yang selama ini mengikuti dia berbondong-bondong ke kota, ke desa-desa, bahkan kemana saja. Tetapi Yesus tahu saatnya dia akan disalibkan. Dia tahu saatnya dia akan ditinggalkan oleh orang banyak. Bukan hanya itu, dia tahu saatnya dia akan dikhianati. Dia tahu saatnya dia akan disangkal oleh Petrus. Tetapi Alkitab mencatat dalam ayat 1. Sekalipun dia tahu semua ini, dia masih tetap mengasihi. Dia tetap mengasihi mereka. Andai ini diperhadapkan kepada saya dan saudara. Saudara tahu orang akan meninggalkan saudara. Saudara tahu orang akan mengkhianatimu. Saudara tahu orang akan menyangkalmu, menolakmu. Apakah engkau masih bisa mengasihi? Apakah engkau masih bisa duduk sama, makan semeja dengannya? Yesus tahu dia akan disalib. Yesus tahu dia akan ditangkap. Yesus tahu dia akan ditinggalkan oleh orang banyak. Yang selama ini memuja-mujanya. Yang selama ini mereka berkata, Hosana bagimu. Engkau raja, engkau imam, engkau tabib, engkau Tuhan, engkau guru. Tapi dia tahu saatnya dia akan ditinggalkan oleh orang banyak. Dia tahu saatnya dia akan dikhianati oleh muridnya sendiri. Dia tahu saatnya dia akan disangkal oleh Petrus. Bukan hanya sekali, tapi sampai 3 kali. Tapi walaupun dia tahu bagaimana semua ini, dia tetap mengasihi. Kasihnya tanpa bersyarat. Andai saudara tahu ada orang yang akan mengkhianati. Ada sahabat, ada teman yang akan mengkhianati. Apakah engkau masih bisa mengasihi? Apakah engkau masih bisa duduk sama dengannya? Memberikan motivasi yang baik. Bersikap ramah. Masihkah engkau bisa melembutkan hati? Saudaraku, dari meja menuju kepada salib, saya katakan. Ia duduk makan bersama dengan murid-murid. Tetapi tidak hanya sebatas di situ. Injil Yohanes pasal 13 ini berkata, ia masih membasuh kaki murid-murid. Ia tahu peristiwa yang akan menimpa hidupnya. Ia tahu kalau murid-muridnya akan meninggalkannya. Ada yang mengkhianatinya, ada yang menyangkalnya. Dia tidak hanya duduk makan bersama dengan mereka, tapi dia basuh.
Ayat yang keempat saya. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Iya, Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. iya, terus. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi Terus. dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, Iya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. ia masih basuh. Ia masih merendahkan diri untuk bisa mengorbankan dirinya sampai darahnya tercurah, tidak terlepas dari kerendahan hati. Maka ia basuh kaki murid-muridnya satu persatu. Dan Alkitab mencatatnya. Setelah itu ia menyekanya dengan kain kering yang ada di pinggang. Saudaraku, ini dilakukan oleh Yesus karena kasih kepada saya dan saudara manusia yang berdosa. Pada minggu yang lalu saya sampaikan, semua manusia telah berdosa. Bukan hanya sekedar kehilangan kemuliaan Allah. Bukan hanya sekedar upah dosa itu. Akibat dosa itu adalah maut, kematian. Tetapi manusia itu tidak punya kemampuan untuk berubah. Manusia itu tidak punya kemampuan menyelamatkan dirinya. Manusia itu tidak punya kemampuan melepaskan dirinya dari dosa dan akibat dosa. Karena itulah melalui kasih Tuhan, pengorbanannya, karya Tuhan yang terbesar, barulah manusia itu tertolong. Hanya pertanyaannya, sadarkah kita ini sebagai manusia yang berdosa? Sadarkah saya kalau saya ini adalah manusia yang berdosa? Sadarkah saudara kalau saudara itu adalah manusia yang berdosa? Itu yang menjadi pertanyaan bagi setiap kita. Tanyakan di hatimu yang paling dalam. Ya, sadarkah aku adalah manusia berdosa? Rasul Paulus menyampaikan begini dalam kitab Roma pasalnya yang ke-7. Sebelumnya, ya, di dalam kitab Timotius dia menyampaikan, aku adalah manusia yang paling berdosa. Aku manusia yang paling bejat. Aku pernah menganiaya umat Tuhan. Aku pernah menganiaya orang-orang Kristen. Ya, aku orang yang paling bejat, aku orang yang paling berdosa. Lalu di dalam kitab Roma pasal 7 dia ungkapkan, aku tidak mampu melepaskan diri dari dosa. Aku adalah manusia celaka. Orang yang hidup di dalam dosa, orang yang berada dalam ikatan dosa, orang yang tidak bisa meninggalkan dosa. Sebagaimana Rasul Paulus berkata, aku adalah manusia celaka. Tetapi siapakah yang dapat melepaskan aku dari tubuh dosa ini? Syukur kepada Allah melalui Yesus Kristus. Kita hanya bisa dilepaskan dari dosa. Kita hanya bisa diampuni hanya melalui korban Kristus, darah Yesus yang tercurah. Roma pasal yang ke-7 ayat 23 kita awali. Demikian firman Tuhan. Iya. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, Terus. aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku. Iya, terus. Dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa. Iya, terus. Yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Iya, lanjutkan. Aku manusia celaka. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Siapa yang dapat melepaskan aku, ini pertanyaan. Siapa yang mampu melepaskan aku dari dosa dan akibat dosa? Siapa yang mampu melepaskan aku dari maut, dari kematian ini? Maka Paulus menyampaikan ayat 25.
Syukur kepada Allah Iya, oleh Yesus Kristus Iya. Tuhan kita. hanya di dalam Yesus Kristus. Sekali lagi, kelepasan itu hanya di dalam Yesus Kristus. Keselamatan itu hanya ada di dalam. Pengampunan itu, penebusan itu hanya melalui darah Yesus. Paulus sadar kalau dia orang berdosa. Paulus sadar kalau dia orang yang paling bejat. Paulus sadar dia tidak mampu melepaskan dirinya dari dosa. Tetapi dia ungkapkan hanya di dalam Yesus Kristus. Kembali pertanyaannya, apakah kita manusia, kita ini sadar sebagai orang yang berdosa? Selama kita tidak sadar kita orang yang paling berdosa, kita orang yang paling bejat, kita orang yang hidup dalam kesalahan, kita terikat dengan dosa, kita tidak akan pernah bisa mengalami kuasa salib Kristus. Tetapi dimulai dari kesadaran dulu. Maka di awal saya sampaikan, dosa bukan hanya sekadar kesalahan kelemahan manusia, tetapi dosa adalah persoalan terbesar dalam hidup manusia. Yang saudara butuhkan bukan pekerjaan. Yang saudara butuhkan bukan kebutuhan jasmani, sekalipun itu perlu. Tetapi yang saudara butuhkan adalah sadar, pengakuan, dan berbalik kepada Tuhan. Haleluya. Kalau saudara ingat cerita tentang anak yang hilang. Cerita tentang anak yang hilang. Setelah ia menghambur-hamburkan uangnya, lalu ia hidup sengsara. Setelah ia hidup sengsara, lalu ia bekerja. Di mana dia bekerja? Di mana dia bekerja? Di mana? Di ladang babi. Nggak tahu seperti dulu di Pulau Bulan sana. Modelnya kurang tahu jelasnya. Tetapi Alkitab mencatat dalam Lukas pasalnya yang ke-15. Anak yang hilang itu akhirnya bekerja di ladang babi. Apakah memandikan babi, memberikan makannya, mengurus dan lain sebagainya. Saudaraku, Alkitab tidak memberikan keterangan yang lebih lanjut. Tetapi Alkitab memberikan catatan dia bekerja di ladang babi. Yang saya mau sampaikan, ia bekerja. Tentu kalau dia bekerja akan mendapat upah. Betul? Saudara bekerja untuk apa? Supaya melalui upah saudara bisa makan, hidup, dan seterusnya. Anak yang hilang ini bukan tidak punya pekerjaan. Anak yang hilang ini punya pekerjaan. Dia bekerja. Anak yang hilang ini kalau dia bekerja berarti dapat upah. Kalau dia dapat upah, itu hidup. Tetapi yang paling dibutuhkannya saudara bukan pekerjaan. Yang paling dibutuhkannya bukan untuk kepenuhan ataupun memenuhi kebutuhan jasmaninya, tidak. Tetapi yang dibutuhkannya adalah keinsapan, kesadaran. Dia adalah orang yang berdosa. Lalu dia mengakui. Dan bukan berhenti sampai di situ. Dia berbalik. Dia sadar, di rumah Bapakku banyak kelimpahan. Dia sadar dan dia akui. Lalu dia berkata, aku akan kembali. Lalu dia beranjak kembali, berbalik ke rumah Bapak. Lukas pasal 15 boleh saya ikuti sebentar. Dari ayat yang ke-14 kita awali. Dari ayat Demikian 14. firman Tuhan. Iya, Setelah dihabiskannya semuanya, terus. timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Iya, terus. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Dia pergi bekerja kepada seorang majikan. Diterima? Diterima. Ya, terus. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu majikan itu berkata, oh kalau begitu kuterima engkau. Sekarang pergi ke ladang. Ya, di ladang di sana ada kandang babiku. Urus. Dia mendapat pekerjaan. Ya, bukan sosial, tidak. Tadi saya sudah mengawali. Dia bekerja untuk upah. Supaya apa? Supaya dia bisa makan. Supaya dia bisa hidup.
Jadi yang paling dibutuhkannya sebenarnya bukan pekerjaan, yang paling dibutuhkannya bukan makan, sekalipun itu perlu. Tetapi yang paling dibutuhkannya kesadaran, pengakuan, lalu berbalik ke rumah Bapa. Coba terus. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, Iya, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. tidak heran saudaraku kalau ada orang bekerja tetapi tetap kurang makan. Orang bekerja, orang berusaha tetapi kurang kebutuhannya. Bagaikan tidak tercukupi, tidak terpenuhi. Kenapa? Hatinya belum berbalik kepada Bapa. Bukan dia tidak bekerja. Dia bekerja. Dari hasil pekerjaan dia beroleh upah. Tetapi Alkitab mencatat di dalam ayatnya yang ke-16. Upah yang dia peroleh, hasil pekerjaannya seakan-akan tidak mencukupi untuk kebutuhannya. Adakah kita punya pengalaman yang sama seperti anak yang terhilang ini? Kita bekerja, kita dapat upah, tetapi tidak cukup memenuhi kebutuhan kita. Yang kita butuhkan berbalik kepada Dia. Amin. Maka di ayat 17. Lalu ia menyadari keadaannya. Apa yang pertama? Menyadari keadaan. Dimulai dari kesadaran. Dimulai dari keinsapan. Penyesalan. Terus. Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Iya, terus. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Iya, lanjutkan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata Dan kepadanya. berkata kepadanya, pengakuan. Kalau ayat 17 itu adalah penyesalan. Ayatnya yang ke-18 adalah pengakuan. Barang siapa mengaku dosanya, Tuhan setia dan adil mengampuninya. Amin. Ya, terus. Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Iya, pengakuan. Jadi dimulai dari penyesalan, lalu ada pengakuan, lalu berlanjut dalam ayatnya yang ke-19. Berbalik ke rumah Bapa. Mengarahkan tujuannya kepada Bapa. Kembali berdamai dengan Bapanya. Ayatnya yang ke-19. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Iya. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Iya, berbalik kepada Bapa. Lalu ia datang kepada Bapanya. Dan dia berkata, Bapa, aku tidak layak disebutkan lagi sebagai anak. Tetapi jadikanlah aku sebagai upahan bagimu ya Bapa. Bapa yang penuh kasih tidak akan tega membuat anaknya menjadi upahan. Tetapi dia akan terima anaknya tetap sebagai anak. Haleluya. Haleluya. Kenapa? Karena kasih. Karena kasih. Karena kasihnya lah dia datang. Karena kasihnya lah dia berkorban. Karena kasihnya lah darahnya tercurah. Supaya kita yang seharusnya mati, kita hidup melalui kematiannya. Supaya seharusnya kita berada dalam kesusahan, kita berada dalam penyakit. Tetapi melalui bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Melalui kesusahannya kita mengalami kenikmatan, kesenangan di dalam Tuhan. Kembali saya ingat. Hanya adakah kita manusia, kita sadar sebagai orang yang berdosa. Yang kita butuhkan adalah Tuhan. Yang kita butuhkan adalah kuasa salib. Yang kita butuhkan adalah darahnya, pengorbanannya. Yang akan memberikan pengampunan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Anak yang terhilang ini kembali kepada Bapa. Orang datang kepada Tuhan. Itu bisa dengan berbagai alasan. Sekali lagi. Orang bisa datang kepada Tuhan. Bisa berbagai alasan. Tidak selamanya seperti anak yang hilang ini. Karena ia sadar, menyesal, mengaku lalu berbalik.
Ada orang yang datang kepada Tuhan karena ingin membela diri. Ada orang yang datang kepada Tuhan karena ingin hidupnya diubah. Karena dia menyesal, sudah cukup lama dia hidup dalam dosa. Maka orang yang datang kepada Tuhan ini berbagai-bagai alasan. Kalau saudara pernah membaca dalam Injil Lukas pasal yang ke-18. Ada dua orang yang datang ke bait suci untuk berdoa. Salah satunya adalah orang Farisi. Yang kedua itu adalah pemungut cukai. Orang Farisi ini datang. Dan kedatangannya adalah untuk membela diri. Maka ketika dia berdoa, dia berkata, "Bapa, aku tidak seperti pemungut cukai. Aku adalah orang Farisi yang punya komitmen terhadap hukum-hukummu. Aku adalah orang yang beribadah. Aku orang yang berdoa. Aku orang yang berpuasa. Aku orang yang rohani." Jadi ada orang datang kepada Tuhan, ada orang datang masuk ke dalam bait suci karena ingin membela diri. Oh, aku orang yang rohani. Aku pelayan Tuhan. Aku hamba Tuhan. Aku jemaat yang setia. Aku tidak sama dengan yang lain. Tapi ini sama dengan saudara ini dia nggak mengerti, sedih, atau merasa hari kematian harus sedih-sedih. Yesus tidak tetap dikubur. Yesus sudah bangkit, oh. Haleluya. Ya. Jadi jangan karena ini yang anak-anak tabur ini pakai baju hitam kita semua sedih, kita berduka. Atau Lukas pasal 18. Demikian ayat 9 dimulai. Ya. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar. Nah, yang menganggap dirinya benar. Maka apa kata Yesus terus? Dan memandang rendah semua orang lain. Yesus mengatakan perumpamaan ini. Apa katanya? Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Iya, terus. Yang seorang adalah Farisi. Terus. Dan yang lain pemungut cukai. Iya, terus. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Iya, terus. Ya Allah, Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu. aku mengucap syukur kepadamu. Syukur. Karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku gak sama dengan yang lain. Bukan perampok. Aku bukan perampok. Bukan orang lalim. Ya. Bukan pezina. Terus. Dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Jadi dia datang untuk membela dirinya. Untuk membela dirinya. Dia datang ke bait suci, dia datang kepada Allah, dia menghampiri Allah, dia berkata, "Bapa di sorga, aku mengucap syukur kepadamu dengan segala penuh penghormatan, pujian, pengagungan. Aku adalah hambamu, aku pelayanmu, aku orang kudus, aku orang rohani. Aku tidak sama dengan yang lain. Aku bukan perampok, aku bukan pezina. Aku juga tidak sama dengan pemungut cukai ini." Apakah kita hadir di bait suci? Apakah kita datang kepada Tuhan karena kita merasa hamba Tuhan? Kita merasa pelayan Tuhan? Kita merasa kita orang yang rohani? Kita merasa kita orang yang setia? Kita merasa kita orang yang benar? Itukah motivasi kedatangan kita, kehadiran kita? Sama dengan saudara ini takut atau malu-malu? Atau merasa? Farisi. Tapi ada yang kedua. Coba lanjutkan dulu ayat 12. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Nah, ini masih dilanjutkan. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Berarti puasa, doa, puasa aja udah, apalagi doa.
Persepuluhan aja pun lancar. Kalau hanya persepuluhan lancar, saudara masih Farisi. Masih Farisi. Kalau tanpa penyesalan. Tetapi yang kedua, ayat yang ke-13. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Iya terus. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Iya terus. Melainkan ia memukul diri dan berkata, Iya. Ya Allah, Iya. kasihanilah aku orang berdosa ini. Kasihani aku orang berdosa ini. Yang kedua adalah pemungut cukai. Pemungut cukai ini berkata, Tuhan kasihani aku. Aku adalah orang yang berdosa. Kedatangannya ke bait suci. Dia datang kepada Tuhan bukan mau membela dirinya, tetapi dia datang kepada Tuhan untuk disucikan, untuk diampuni, untuk ditebus. Dia datang kepada Tuhan karena menyesal dosa dan pelanggarannya. Dia datang kepada Tuhan ingin bertobat, ingin berubah hidupnya. Oleh sebab itu sekali lagi, kedatangan orang kepada Tuhan itu berbagai alasan. Ada yang datang untuk membela dirinya. Ada yang datang karena menyesal. Dia sadar sebagai orang yang paling berdosa. Ingin hidupnya diubah. Bahkan kalau kita melihat dalam Lukas pasalnya yang ke-7. Ada seorang perempuan yang paling berdosa di daerah itu. Dia datang kepada Yesus. Dia menangis di kaki Yesus. Dia membasahi kaki Yesus dengan air matanya. Setelah itu dia seka dengan rambutnya. Ini tanda penyesalan. Dia adalah orang yang paling berdosa. Terkenal bukan orang baik. Tetapi dia terkenal orang yang paling berdosa di daerah itu. Tetapi datang di kaki Yesus. Dengan menangis, dengan menyesal. Tidak mengungkapkan kata-kata. Tetapi air matanya membasahi kaki Yesus. Lalu dia seka dengan rambutnya. Rambut adalah lambang kemuliaan. Tetapi dia letakkan kemuliaannya. Dia tanggalkan kemuliaannya itu. Datang dengan bertobat. Datang dengan penyesalan. Berbalik kepada Tuhan. Ingin hidupnya diubah, diperbaharui. Haleluya. Haleluya. Bahkan dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8. Ingat cerita seorang perempuan yang tertangkap basah berzina. Maka datanglah para imam-imam. Datanglah tokoh-tokoh agama. Membawa dia kemana? Ke bait suci. Bertemu dengan Yesus. Hendak mengadilinya. Saya kutip sebentar Injil Yohanes pasal 8. Ayat 1. Demikian. Iya. Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Iya, terus. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah. Pagi-pagi benar Yesus ada di bait Allah, terus. Dan seluruh rakyat datang kepadanya. Iya. Ia duduk dan mengajar mereka. Lalu seluruh rakyat datang kepada Yesus di bait suci. Dan Yesus mengajar mereka di bait suci. Terus. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Ya, maka datanglah orang Farisi dan juga ahli Taurat membawa seorang perempuan yang kedapatan berbuat. Apa katanya terus? Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah. Ya. Lalu berkata kepada Yesus, Ya. Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat Oh, zina. dia tertangkap basah ketika dia berbuat zina. Terus. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Ya. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Ya, kalau dalam hukum Musa, guru, Rabi, bahwasanya perempuan yang seperti ini harus dirajam dengan batu. Saya mau tanya kepada saudara, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, tokoh-tokoh agama ini, orang-orang yang sangat dihormati, orang-orang yang dianggap sebagai rohaniawan ini, datang ke bait suci, bertemu dengan Yesus. Apa tujuannya? Hendak menghakimi.
Kedatangannya hanya untuk menghakimi. Lalu memperlihatkan orang-orang yang berdosa kepada Yesus. Lalu mereka berkata, Rabi, ini orang berdosa, ini pezina, ini tertangkap basah. Ini dosanya, ini kelakuannya, ini kesalahannya, ini tabiat-tabiatnya. Apakah kedatangan kita ke bait suci, kita datang menghadap kepada Allah hanya untuk menghakimi orang lain? Lalu kita berkata, oh ini kelakuanmu, ini kesalahanmu, ini kebejatanmu, engkau pezina, engkau pembohong, engkau penipu. Apakah kita sama seperti orang Farisi dan ahli Taurat yang datang ke bait suci, datang menghampiri Allah hanya untuk menghakimi orang lain? Hanya untuk menunjukkan kesalahan, kelemahan orang lain. Mungkin perempuan ini, dia benar-benar tertangkap basah dalam dosa perzinahan. Tetapi ahli Taurat dan orang Farisi, motivasinya, tujuannya datang hanya untuk menunjukkan kesalahan perempuan ini. Hanya untuk menghakimi. Oleh sebab itu tadi saya sampaikan, berbagai alasan orang datang kepada Tuhan. Berbagai alasan orang datang ke bait suci. Sekarang pertanyaannya, apa alasan kita datang kepada Tuhan? Apa alasan kita datang pada hari ini? Apakah kita sadar kita orang berdosa? Apakah kita sadar kita butuh Yesus? Kita butuh korbannya. Kita butuh kuasa salibnya. Apakah yang kita butuhkan pertobatan? Apakah yang kita butuhkan penyesalan? Apakah yang kita butuhkan pengampunan? Apa tujuan kita? Berbagai alasan orang datang kepada Tuhan. Tetapi ketika perempuan itu dibawa diseret ke bait suci untuk dihakimi, Yesus berkata kepada mereka, siapa di antara kalian yang tidak berdosa, biarlah dia yang lebih dahulu mengambil batu dan melempar perempuan ini. Yesus tidak banyak berkata-kata. Dia hanya berkata kepada orang-orang Farisi, ahli Taurat, dan orang banyak yang sudah ada di situ lebih dahulu. Sebelum orang Farisi dan ahli Taurat datang membawa perempuan itu. Yesus berkata, siapa di antara kalian yang tidak berdosa? Yang tidak berdosa. Biarlah dia lebih dahulu mengambil batu dan merajam perempuan ini. Lalu mereka semua sadar kalau mereka orang berdosa. Lalu dimulai dari yang paling tua mengundurkan diri keluar. Lalu berlanjut sampai kepada orang yang paling muda. Sampai akhirnya tinggallah di situ. Di bait suci itu hanya Yesus dan perempuan itu. Lalu Yesus bertanya, hai perempuan, di manakah mereka semua? Tidak adakah yang menghukummu? Perempuan itu berkata, tidak Tuhan. Lalu Yesus lanjutkan, aku pun tidak menghukum. Tetapi mulai dari sekarang, jangan berbuat dosa lagi. Saya mau sampaikan, Yesus memberikan kesempatan kedua. Yesus memberikan kesempatan yang kedua. Di ruang hatinya yang paling dalam masih ada tempat yang kosong untuk memberi pengampunan. Hari ini juga di ruang hatinya yang paling dalam masih ada tempat yang kosong untuk memberikan pengampunan bagi saya dan saudara. Amin. Dia memberikan kesempatan yang kedua. Dia berkata, aku pun tidak menghukum engkau, tetapi pulanglah dan mulai sekarang jangan berbuat dosa lagi. Ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Ya. Jawabnya, ya. Tidak ada Tuhan. Ya. Lalu kata Yesus, ya. aku pun tidak menghukum engkau,
pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang. Iya. Yesus memberikan kesempatan yang kedua. Dia membuka pintu anugerah. Dia berkata, aku pun tidak menghukummu, tetapi mulai sekarang jangan berbuat dosa lagi. Haleluya. Haleluya. Kepada anak yang terhilang itu, dia memberikan kesempatan yang kedua. Anak yang terhilang yang sudah menghambur-hamburkan uangnya. Anak yang terhilang yang sudah hidup dalam dosa. Tetapi ketika anak yang terhilang itu, dia menyesal, dia sadar, lalu dia mengaku, dia akan berbalik kepada bapaknya. Lalu dia beranjak berbalik kepada bapaknya. Maka dari jauh bapaknya sudah melihat. Bapaknya tidak menolak, bapaknya tidak menghukum, bapaknya tidak mengusir. Tetapi bapaknya menyambut anaknya. Dia menerima kembali anaknya. Dia memberikan kesempatan yang kedua. Dia menjadi anak bukan setelah dia kembali. Sebelum dia terhilang, dia sudah menjadi anak. Sekali lagi, sebelum dia terhilang, dia sudah menjadi anak. Tetapi dia terhilang karena pengaruh dunia. Dia tersesat karena dosa-dosa dari dunia. Sampai akhirnya dia jauh dari Bapa. Adakah di antara kita yang sudah menjadi anak-anak Allah, yang sudah menjadi warga kerajaan sorga? Engkau sudah mengalami kelahiran baru, lahir di tengah-tengah keluarga Allah. Tetapi engkau terhilang karena pengaruh dunia. Berbaliklah hari ini. Amin. Engkau mungkin sudah menjadi anak, tetapi engkau meninggalkan bapamu karena mengikuti kesenangan-kesenangan dunia ini. Berbaliklah hari ini. Bapa menunggumu, dia menantimu. Ketika anak itu berbalik, Bapa tidak menolaknya, Bapa tidak mengusirnya. Tetapi Bapa menyambutnya. Sekalipun Bapa tahu anaknya sudah menghambur-hamburkan banyak uang. Tetapi bagi seorang Bapa, anak lebih penting dari harta. Anak lebih penting dari uang. Adakah di antara saudara orang tua, anakmu sudah menghambur-hamburkan uangmu, anakmu mencuri uangmu, anakmu berpoya-poya sehingga hartamu habis. Bahkan mungkin ditinggalkannya engkau. Dia keluar dari rumah. Tetapi saya mau sampaikan, ketika dia kembali kepadamu, terima dia sebagai anak. Haleluya. Haleluya. Anakmu lebih penting dari hartamu. Jangan karena harta anakmu terbengkalai. Jangan karena engkau mencari harta, engkau mencari uang, anakmu tersesat, anakmu hidup dalam dosa. Engkau membiarkan anakmu tidak terdidik secara rohani. Saya mau sampaikan, anakmu lebih berharga dari uang. Ini teladan yang diberikan Bapa di sorga. Dia terima anak. Dia sambut. Maka hari ini adalah kesempatan berbalik kepada dia. Haleluya. Haleluya. Apapun dosamu, apakah engkau seorang pezina, apakah seorang yang hidup dalam kemabukan, apakah engkau seorang pejudi, ya, bahkan juga mungkin judi online, engkau terlibat, engkau jauh terseret ke dalamnya. Hidup secara duniawi, mengikuti kesenangan dunia, engkau tersesat di tengah-tengah dunia ini. Hari ini kembalilah, berbaliklah. Bapa menantimu. Bapa menunggumu. Dia Tuhan yang memberikan kesempatan yang kedua. Haleluya. Dia berikan kesempatan yang kedua. Dia berkata, aku pun tidak menghukummu, tetapi mulai dari sekarang jangan berbuat dosa lagi. Maka dalam Injil Yohanes pasal 13 sampai kepada pasal yang ke-17. Sebelum Yesus ditangkap. Ada 4 pesan penting yang disampaikan oleh Yesus. Yang pertama, dalam Yohanes pasalnya yang ke-13. Yohanes pasal yang ke-13, ayatnya yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Iya. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, Iya. aku yang adalah Tuhan dan gurumu, Iya. maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Iya.
pesannya kamu saling membasuh kaki. Aku Tuhan yang adalah gurumu. Atau kalau saya terjemahkan, aku adalah teladanmu yang sudah membasuh kakimu, melayani engkau, merendahkan diri, menghambakan diri. Maka kamu pun wajib saling melayani satu dengan yang lain. Amin. Itu pesan yang pertama. Pesan yang kedua, kita lompat kepada ayat 34. Ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu. Aku berikan perintah baru karena darahku yang tercurah sebagai perjanjian yang baru. Ya, terus. Yaitu supaya kamu saling mengasihi. Supaya kamu saling mengasihi. Tidak berhenti sampai di situ, terus. Sama seperti aku telah mengasihi kamu. Ya. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Karena aku pun sudah mengasihi kamu manusia yang berdosa. Yang hidup dalam pemberontakan, hidup dalam kesalahan, hidup dalam motivasi-motivasi yang salah. Aku sudah mengasihimu, maka kamu pun wajib saling mengasihi satu dengan yang lain. Pesan yang kedua adalah kasihilah satu akan yang lain. Kalau aku mengasihimu, aku mengampunimu, aku menerimamu, ampuni yang lain. Maka hari ini lepaskan pengampunan. Lepaskan maaf satu dengan yang lain. Amin. Baik orang tua kepada anak. Anak kepada orang tua. Sesama saudara. Sesama sahabat. Juga sesama pelayan. Siapapun kita. Lepaskan pengampunan. Lepaskan maaf. Pintu maaf baginya. Amin. Haleluya. Haleluya. Tanggalkan gengsimu. Rendahkan dirimu, lepaskan pengampunan bagi siapa saja. Antara suami dan istri, antara orang tua dengan anak, antara sesama saudara, sesama keluarga, sesama jemaat, sesama pelayan, sesama sahabat. Lepas pengampunan. Kasihi dia. Layani dia. Haleluya. Haleluya. Pujian kita berkata, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Yesus lebih dulu. Lebih dulu mengasihi kepadamu. Mengasihi, mengasihi. Katakan melayani, melayani. Melayani. Yesus lebih dulu melayani kita. Melayani, melayani. Kembali katakan mengasihi, mengasihi. Orang tua lihat anak-anakmu yang harus engkau kasihi. Suami lihat istrimu yang harus engkau kasihi. Istri lihatlah suamimu yang harus engkau kasihi. Anak lihat orang tuamu yang harus engkau kasihi. Mungkin pernah engkau disakiti, dilukai. Tapi kasihi dia, lepaskan pintu maaf. Lebih sungguh lagi katakan mengasihi, mengasihi. Kalau ada yang perlu diselesaikan antara suami dan istri, atau orang tua dengan anak, atau sesama sahabat, sesama saudara, silakan jumpai dia. Engkau boleh rangkul dia. Haleluya. Sekali lagi, mari kita bangkit berdiri bersama-sama.
saya berikan kesempatan